Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Tri Hari Suci Jumat Agung, di mana kita mengenangkan kembali, kita menghadirkan kembali kisah sengsara Tuhan Yesus, penderitaannya di kayu salib, deraan demi deraan, cacian demi cacian, fitnahan demi fitnahan. Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Siapa yang membelanya? Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari Jumat Agung ini adalah hari paling sakral dalam gereja, di mana kita semua umat beriman diminta untuk tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi orang-orang luar yang menyaksikan ada pribadi yang begitu baik menderita sengsara bahkan wafat. Tetapi melalui jalan salibnya, kita, masing-masing dari kita diajak bukan hanya sebagai seorang penonton atau outsider, orang luar, tetapi kita diajak untuk terlibat di dalamnya. Karena apa saudara-saudaraku? Salib Kristus adalah salib kita. Sengsaranya yang dia tanggung adalah sengsara kita. Wafatnya adalah wafat kita atas segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Maka dari itu kebangkitannya, kemenangannya juga adalah kemenangan dan kebangkitan kita. Memiliki harapan baru, Paskah demi Paskah yang kita lewati tahun demi tahun tidak pernah boleh sama. Tetapi satu langkah lebih maju, satu langkah lebih dekat pada kehendak Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sudah pernah mengatakan bahwa kunci untuk memahami wafat Kristus di salib adalah hari Kamis Putih, di mana Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, silakan kita mengenang, kita mengingat-ingat pengalaman kasih, pengalaman dicintai yang pernah kita alami selama kita hidup, oleh pasangan hidup, oleh anak-anak, oleh orang tua bahkan. Saudara-saudara, dari pengalaman itu kita menyadari bahwa kasih, cinta yang kita terima dari manusia hampir semuanya bersyarat. Ada batasnya. Manusia tidak bisa mengenal kasih yang sejati. Tuhan Yesus dalam Yohanes 13, seorang guru dan Tuhan mencuci kaki para muridnya. Saudara-saudara, itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Bahkan masuk dalam pikiran manusia pun tidak. Kalau kita berkorban, kita mengasihi, kita mengampuni orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang baik, orang-orang yang setia sama kita. Mungkin itu saja sudah luar biasa. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia tahu bahwa orang-orang yang kakinya dicuci satu persatu adalah orang-orang yang meninggalkan dia nanti di saat-saat sengsaranya di Golgota. Adalah orang-orang yang akan mengkhianati dia. Bukan cuma sekali dua kali, tetapi sampai 3 kali. Adalah orang-orang yang menyerahkan dia, menjualnya dengan 30 keping perak. Sebuah penderitaan yang tidak bisa diucapkan lagi. Tetapi saudara-saudara, kasih sejati tetaplah tinggal kasih. Meskipun ada ketidaksetiaan, meskipun ada pengkhianatan, meskipun ada penyangkalan, meskipun tidak dihargai, bahkan ditinggalkan, kasih sejati tidak akan pernah berubah, tidak akan berkurang sedikit pun. Itulah cinta Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, Tri Hari Suci dibuka dengan pengalaman kasih.
Bukalah hatimu, bukalah dirimu. Biarkan diri kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tanpa syarat itu. Sayangnya saudara-saudara, kita sebagai manusia lebih suka mencintai dunia ini. Lebih suka mencintai segala yang terbatas. Lebih suka mencintai yang fana ini. Karena mungkin menyenangkan, mengenakan, membawa kenikmatan-kenikmatan dalam hidup kita. Sampai kita lupa terhadap sesuatu yang abadi, yang jauh lebih dari segala yang kita pernah rasakan di dunia ini. Allah membuka perjalanan Yesus Kristus untuk menebus dunia dengan sebuah kasih tanpa syarat. Maka dari itu saudara-saudara, nanti kalau Anda ke gereja merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, betul-betul pasrahkan dirimu, buka dirimu, buka segala keterbatasan-keterbatasan pikiran dan perasaanmu, segala yang menghambat, segala yang menutup diri kita, buka betul-betul. Biarlah Allah mengasihi kita tanpa ada sebuah ganjalan, rintangan, atau penutup-penutup. Jangan sampai kasih Allah yang luar biasa itu berhadapan dengan hambatan, rintangan. Bahkan kita menutup diri untuk menutupi kebobrokan kita. Biarlah diri kita dikasihi oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa pengalaman ini, kita tidak mungkin memahami sengsara Yesus Kristus. Kasih Allah yang luar biasa adalah kasih yang untuk kita. Bukan pribadi yang sempurna. Bukan pribadi yang sudah maha suci. Bukan pribadi yang tanpa noda dan tanpa salah. Tetapi kita dicintai meskipun kita rapuh. Meskipun kita sering kali jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Allah tetap mengasihi kita. Allah tahu air mata kita. Allah mengerti perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya saudara-saudara, manusia babak belur oleh segala macam kesalahan-kesalahan orang lain dan juga kesalahan dirinya sendiri. Masih banyak dari kita punya hambatan demi hambatan, rintangan-rintangan yang menutup kasih itu. Salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang ditunjukkan oleh Allah adalah Allah mengampuni manusia yang berdosa. Tetap diampuni, selalu diampuni asal manusia bertobat. Saudara-saudara, silakan di hari Jumat Agung ini kita melihat kembali, flashback kembali. Apa-apa saja yang sudah diperbuat oleh orang-orang lain untuk hidup Anda. Termasuk juga luka-luka yang mereka tinggalkan. Fitnahan mereka, cacian mereka, perbuatan keji mereka, pengkhianatan mereka. Apakah Anda tahu saudara-saudara, sebetulnya yang merusak kehidupan kita, yang menghancurkan kehidupan kita bukan perbuatan-perbuatan keji mereka. Ya, tindakan mereka itu menyakitkan. Betul, tindakan-tindakan keji mereka itu menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu semua tindakan-tindakan keji, kata-kata kotor, kata-kata kasar, pengkhianatan mereka, ketidaksetiaan mereka, perselingkuhan mereka, dosa-dosa mereka memang membawa efek buruk dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, yang menghancurkan sebetulnya bukan tindakan-tindakan mereka. Yang lebih menghancurkan, menjadi racun dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri yang tidak mau melepas. Yang menjadikan diri kita korban terus-menerus dari tindakan-tindakan jahat orang lain kepada kita. Sebetulnya diri kita sendiri yang tidak mau melepaskan pengalaman-pengalaman pahit itu. Kita membiarkan diri kita kalah, tidak berdaya dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga kita sakit hati, kita mundur, kita murung, kita menutup diri, kita menarik diri dari pergaulan kita. Sehingga kita tidak lagi merasakan bahagia. Saudara-saudara, itulah toksik, racun yang sesungguhnya dalam kehidupan kita.
pikiran kita, perasaan kita, keengganan kita untuk melepas pengalaman-pengalaman buruk masa lalu, pengalaman-pengalaman dengan orang-orang yang telah menjahati kita. Itulah racunnya. Lalu saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa setiap racun di dunia ini pasti ada penawarnya? Apa penawarnya dari racun-racun terhadap diri kita itu? Tidak lain tidak bukan adalah pengampunan. Pengampunan adalah obatnya. Dengan mengampuni, kita melepaskan ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang telah mereka buat-buat kita, yang mengekang kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak membiarkan diri kita dikasihi oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan wafat di salib, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi meskipun dikhianati. Bagaimana mengampuni orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima ampun dari kita. Disitulah saudara-saudara, Tuhan Yesus melepaskan semuanya, mengosongkan dirinya, harkatnya, martabatnya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, semuanya ditanggalkan demi mengasihi kita. Itulah yang disebut dengan pengosongan diri Allah dalam diri Yesus Kristus untuk mencintai kita manusia. Allah yang mengosongkan diri, menjadikan dirinya menjadi pribadi yang tidak berdaya, menderita, sengsara, bahkan mengalami wafat kematian. Seperti itulah titik terendah kita sebagai manusia. Allah masuk ke dalam keadaan kita yang paling rendah. Untuk apa? Untuk bisa mengangkat orang-orang yang seperti kita ini. Bisa terangkat, bangkit bersama Dia. Dalam diri Yesus kita bisa melihat Allah. Allah yang mau turun dalam situasi paling rendah dalam kehidupan semua manusia. Allah yang tahu bagaimana Allah yang tahu pengalaman disakiti dan dikhianati. Allah yang tahu bagaimana pengalaman ditinggalkan harus berjuang seorang diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari Mazmur bab 22 tadi yang saya bacakan di awal, kita bisa melihat pengalaman titik terendah manusia. Bukan hanya sakit penyakitnya, bukan hanya kehancurannya, tapi juga ditinggalkan oleh sesamanya, bahkan seolah-olah Allah diam terhadap penderitaannya. Tetapi dari Mazmur bab 22 kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan harapannya bahwa tugasnya dari Bapa akan Dia selesaikan sampai akhir. Tidak pernah ada yang sia-sia kalau kita menggantungkan harapan kita pada Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, salib Kristus adalah salib kita. Kalau saya tanya kepada Anda, apa yang menjadi salib kehidupan Anda sampai hari ini? Banyak, Romo. Saya masih sakit yang tidak kunjung sembuh, Romo. Saya harus merawat pasangan hidup, Romo. Saya harus merawat anak-anak saya, Romo. Saya hidup dalam dosa berat, Romo. Saya seringkali tidak memberikan tempat yang pas untuk Tuhan. Waktu saya berdoa menjadi sedemikian sempit. Pengalaman saya relasi dengan Allah seolah-olah semuanya bersyarat. Demi keuntungan saya, demi keenakan saya dan kesenangan saya. Saudara-saudara, kasih yang sempurna. Mudah-mudahan semoga doa-doa saya membuka pikiran kita dari sempitnya pola pikir kita selama ini. Hidupku harus unggul, hidupku harus luar biasa. Hidupku harus semuanya baik-baik saja tanpa mengenal yang namanya proses, lika-liku. Kita tidak peduli dengan orang lain. Dengan salib kita diajak untuk bisa bersolidaritas. Seperti Allah menunjukkan solidaritasnya bagi manusia, demikian juga dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita mau bahagia, orang lain di luar sana juga mau bahagia. Kalau kita mau bahagia, pasangan hidup kita juga pasti menghendaki hal yang sama. Kalau kita mau hidup kita baik-baik saja, anak-anak kita pun akan mengharapkan, memimpikan situasi yang sama. Saudara-saudara, salib membongkar kesempitan diri kita, kepicikan kita yang cenderung untuk egois, hanya memikirkan. Saudara-saudara, salib Kristus membongkar pikiran kita
yang begitu picik, yang seringkali hanya memikirkan diri kita sendiri dengan egonya. Saudara-saudara, kalau Allah dalam menyelamatkan manusia mau berbela rasa, demikian juga dengan kita. Saya dalam Paskah saya tahun ini, saya berdoa untuk Anda. Semoga Anda bisa membuka diri buat orang lain. Memberikan kasih kita buat orang lain. Memberikan tenaga kita untuk melayani orang lain. Pelayanan itu bukan melulu harus melayani dari pulau ke pulau. Mulailah dari keluarga kita masing-masing. Melayani orang-orang yang paling lemah di dalam rumah kita, yang tidak berdaya. Membutuhkan waktu, tenaga, kehadiran kita. Apakah kita juga mampu melayani mereka seperti itu? Saya juga berdoa dan mengharapkan semoga banyak umat beriman semakin sadar bahwa mereka semua dipanggil untuk melayani. Berapa persen umat di gereja yang mau melayani? Dari hal-hal yang kecil-kecil. Dari hal yang remeh-temeh. Sampai hal-hal yang besar. Tuhan membutuhkan Anda saat ini. Kemampuan Anda, keterampilan Anda, tenaga Anda. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Percayalah saudara-saudara, kalau Paskah tahun ini Anda betul-betul memegang sebuah kekuatan baru. Tuhan, aku mau hidup melayani mulai dari sekarang. Aku mau keluar dari cangkangku Tuhan, dari zona nyamanku. Berkat-berkat akan berlimpah dalam kehidupan Anda. Mungkin tidak melulu soal uang, uang dan uang, tetapi rasa bahagia, rasa sebuah pengalaman yang belum pernah Anda alami sampai hari ini. Bahwa ternyata banyak orang memerlukan diri kita yang serba terbatas ini, yang bukan pribadi sempurna, tetapi pelayanan-pelayanan kita, sapaan-sapaan kita, bantuan-bantuan kita sekecil apapun, ternyata bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari saya ajak Anda untuk berdoa, memahami salib Tuhan. Berdoalah di bawah salib Tuhan, pandanglah salibnya. Lihatlah betapa Tuhan mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik, dengan kasih-Mu, Engkau menyelamatkan aku dari keterpurukanku atas segala dosa-dosa dan kelemahanku. Dosa yang telah membelenggu aku, membuat pikiranku picik, perasaanku mati dan dingin, sehingga aku tidak lagi peduli dengan hidup orang lain, orang-orang di sekitarku. Tuhanku yang baik, darah, peluh, tetesan keringat mengucur dari salib-Mu, mencuci dunia dari segala noda dan keserakahan, dari segala kesombongan dan pengkhianatan. Hidup-Mu Kau tebus untuk kami yang harusnya mati binasa karena dosa. Ya Tuhan Yesus, Engkau mau menderita bagiku. Engkau mau mati untuk aku, pribadi yang sesungguhnya sangat tidak pantas menerima karunia itu. Kubuka diriku Tuhan, kubiarkan Engkau mengasihi aku. Tidak akan aku lawan. Aku tidak lagi mau menutup diriku. Kasihilah aku dengan sebesar-besarnya. Biarlah kasih-Mu tinggal dalam diriku. Kasih-Mu mengobati luka-lukaku, mengobati penyakit-penyakitku, memulihkan keadaanku. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Berkat kuasa salib mengalir atas diri kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, semoga salib menjadi tanda kemenangan bagi kita. Salam.